lagi kita pada hari ini dengan mata pelajaran IPA. Ibu sangat mengharapkan sekali anak-anak ibu di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang lapisan bumi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silahkan melihat layar berikut. Perhatikan di sini ada lapisan bumi. Lapisan bumi ada 3 bagian utama. Yang pertama ada atmosfer atau gas, yang kedua litosfer atau padatan, yang ketiga hidrosfer atau cairan. Nah, anak-anak, ketiga unsur utama inilah yang menyebabkan bumi bisa ditempati dibanding planet yang lain. Baiklah, kita mulai pertama yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan gas yang menyelimuti bumi sehingga bumi dapat terlindung dari benturan langit atau terhindar dari gas yang membahayakan. Atmosfer. Nah, atmosfer ini meliputi lapisan atmosfer, tekanan udara, suhu atmosfer, dan juga lapisan ozon. Atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Baiklah anak-anak, kita mulai dari troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah dan paling penting bagi makhluk hidup. Sedangkan stratosfer ya, pada lapisan ini tidak ada uap air dan sedikitnya terbentuk awan. Dan pada lapisan ini terdapat ozon yang dapat menyerap radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi manusia. Mesosfer sekarang. Mesosfer ini berada pada ketinggian 50 sampai 80 km. Ada kalanya pada lapisan ini kita bisa melihat fenomena meteor, yaitu suatu fenomena yang menunjukkan seolah-olah meteor melintasi bumi lalu menghilang. Termosfer. Nah, pada lapisan ini sering disebut sebagai lapisan ionosfer. Karena dalam lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel gas yang membentuk plasma, yang mengandung ion positif dan ion negatif. Sekarang kita ke eksosfer, lapisan paling atas. Berada pada ketinggian 500 km dan lapisan ini merupakan pembatas dengan luar angkasa. Nah, sekarang kita ke tekanan udara ya. Tekanan udara di atmosfer yang terjadi sangatlah berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Yaitu makin tinggi suatu tempat, maka jumlah molekul udara semakin berkurang. Akibatnya, tekanan udara akan mengecil. Sekarang kita ke lapisan ozon. Nah, lapisan ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang saling berikatan. Dan kandungan ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari. Suhu di atmosfer kita mulai dari lapisan troposfer, yaitu suhu turun sekitar 0,5 derajat sampai 0,64 derajat Celcius per kilometernya. Suhu pada lapisan stratosfer terjadi peningkatan suhu hanya di bawah titik beku. Pada lapisan mesosfer, suhu dapat mencapai 140 derajat Celcius hingga di bawah 0 atau kurang dari 140 derajat Celcius. Sedangkan suhu di atmosfer pada lapisan termosfer dapat mencapai 1500 derajat Celcius. Kita ke litosfer ya. Litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Di sini
Ada struktur bumi, teori lempeng, tektonik, gempa bumi, gunung api. Di sini Ibu cuma membahas tentang struktur bumi. Struktur bumi terbagi menjadi inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Nah, ini bisa disingkat menjadi IMAK ya, supaya mempermudah mengingatnya. IMAK, inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Di sini inti bumi ada dua bagian ya. Bagian luar di sini berwujud cairan, sedangkan bagian dalamnya berwujud padatan. Mantel bumi, nah di sini lapisan bagian terluar adalah litosfer. Tersusun atas lapisan utama yaitu tersusun atas silikat dan aluminium dan lapisan silikat dan magnesium. Ada lagi lapisan dari mantel bumi yaitu astenosfer, itu berada di bawah litosfer dengan wujud agak kental. Pada lapisan ini terjadi pembentukan magma induk, sintetis, batuan, dan pembentukan mineral. Nah, pada lapisan mesosfer, pada lapisan berada di bawah astenosfer, lapisan ini berwujud padat dengan ketebalan sekitar 2400 sampai 2750 km. Kerak bumi, nah ini kerak bumi ini merupakan bagian terluar dari bumi ya, atau permukaan bumi. Sekarang kita ke hidrosfer, merupakan lapisan air ya, atau aliran air yang ada di permukaan. Hidrosfer ini meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air. Untuk lebih lanjutnya ya, lebih jelasnya anak-anak bisa membaca bab 5 tentang lapisan bumi. Oke anak-anak ibu semua, pembelajaran kita cukup sampai sekian dulu ya. Nanti ketemu dengan pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Ibu sangat mengharapkan sekali anak-anak ibu bisa belajar di rumah. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.